On this week, City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Halo kawan, berjumpa kembali bersama saya Wulan Indriani dan kita berada di program On This Week edisi hari ini, Minggu 11 Desember 2022. Inilah rangkuman berita di minggu ini dari tim Newsroom untuk berita nasional, internasional, dan lokal. On this week, City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Perbaikan jurang susu ditargetkan selesai dalam 20 hari. Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Batu Eko Setiawan pada Citigat FM menyampaikan pihaknya berupaya semaksimal mungkin agar jalan di kawasan Jurang Susu bisa segera dilewati setelah terjadi longsor akhir November 2022. Targetnya perbaikan jalan selesai dalam waktu 20 hari agar saat libur Nataru sudah bisa digunakan. Kata Eko, penanganan awal di Jurang Susu sudah dilakukan seperti pemasangan pondasi dan penguatan di titik-titik yang longsor. Selain itu, metode yang digunakan untuk perbaikan jalan dengan memakai metode cement treat base supaya pengerasan bisa dipercepat. Eka juga menyampaikan pihaknya berkoordinasi dengan Polres Batu, Dishub dan juga BPBD untuk menutup jalan di kawasan Jurang Susu, khususnya untuk kendaraan roda 4. Ratusan pelayanan bisa diakses di Mall Pelayanan Publik Kota Malang. Ada 197 jenis pelayanan publik yang disediakan Pemkot Malang di Mall Pelayanan Publik atau MPP Merdeka dengan melibatkan beberapa perangkat daerah dan instansi, termasuk BUMD. Wakil Wali Kota Malang, Sofian Edi Jarwoko, menyampaikan sekarang masyarakat bisa mengakses 197 jenis layanan perizinan di satu tempat. Menurut Edi, saat perizinan bisa dilakukan dengan mudah dan cepat, bisa meningkatkan perekonomian dan investasi. Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang Arif Tri Sastiawan menyampaikan beberapa layanan yang bisa diakses di MPP seperti layanan Dispenduk Capil, Diskominfo, dan DLH. Berakibat kemacetan, gorong-gorong di Kota Malang ditargetkan selesai akhir bulan Desember. Pembangunan saluran air atau gorong-gorong di beberapa lokasi di Kota Malang mulai dikeluhkan warga. Penyebabnya, pekerjaan tersebut membuat penyempitan badan jalan. Akibatnya kawan saat jam-jam sibuk lalu lintas menjadi macet karena kendaraan harus pelan dan saling bergantian. Masih ditambah di beberapa titik jika turun hujan terjadi genangan dan jalan jadi licin akibat timbunan tanah. Seperti yang terjadi di pembangunan gorong-gorong daerah Unmer Malang. Setiap hari, pagi dan sore terjadi kepadatan, bahkan cenderung macet. Ironisnya, sempat terjadi kecelakaan. Dadung Julharyanto, Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang saat dihubungi mengatakan pembangunan gorong-gorong dan jembatan memang sedang dikebut karena sudah masuk musim penghujan dan berdampak kemacetan. Pihaknya berupaya meminimalkan dampak kemacetan dengan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. Terkait target penyelesaian, semua pekerjaan diharapkan selesai 20 Desember. Bawaslu Tulungagung mengajak pemula dan pelajar untuk mengawasi pemilu 2024. Pemilu 2024 dipastikan dominasi pemilih pemula akan semakin besar. Untuk lebih mengenalkan tentang pemilu dan peran pengawasannya, Bawaslu Tulungagung mengadakan kegiatan edukasi untuk pemilih pemula dan pelajar 12 Desember kemarin. Dalam kegiatan ini, pelajar diajak untuk lebih mengenal fungsi Bawaslu dan juga bidang pengawasannya. Selain itu, menurut Fayakuni, Ketua Bawaslu Tulungagung, ratusan pelajar ini diajak peran serta aktif untuk ikut mengawasi pelaksanaan pemilu, termasuk juga edukasi politik supaya pelajar paham dan mengerti tentang hak mereka di pemilu nanti. Kita mengusulkan atau mengharap dari instansi pendidikan itu masuk dalam pelajaran sisipan, minimal di pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Karena selama ini pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan itu diperfokus misalnya menghasilkan demokrasi ya secara umum saja global. Tapi mereka tidak diajak bagaimana terjadinya demokrasi ini dari pemilu. Bahwa semua itu memang berawal dari pemilu. Bahwa misalnya menghasilkan presiden juga dari pemilu, kepala daerah juga dari pemilu. Dan ketika terjadi proses yang salah dalam memilih, dalam pemilihan umum, maka sangat berpengaruh pada kualitas demokrasi ke depan. Ini yang tidak disadari.
Setelah edukasi ini, diharapkan para pelajar dan pemilih pemula bisa berperan aktif dalam pemilu 2024, baik sebagai warga negara yang punya hak pilih atau aktif ikut mengawasi pelaksanaan pemilu. Dari Tulung Agung, Renivita melaporkan. Angka fatality rate kecelakaan di Bondowoso tertinggi keempat di Jawa Timur. Angka fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Begitu juga di Bondowoso. Bahkan Kabupaten Bondowoso berada di urutan ke-14 di Jawa Timur. Berdasar data Dinas Perhubungan Bondowoso, mulai awal 2022 sampai akhir November kemarin, terjadi 486 kecelakaan lalu lintas dengan 102 kasus meninggal. Agus Warjito, Kepala Dinas Perhubungan Bondowoso mengatakan, 74% fatalitas kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor, kendaraan barang, dan penumpang. Sementara untuk pengendara yang sering mengalami kecelakaan lalu lintas didominasi oleh usia produktif seperti pelajar, mahasiswa, karyawan swasta, dan PNS. Menurut Agus, salah satu penyebab tingginya kasus kecelakaan lalu lintas adalah karena kelalaian pengendara, yakni tidak tertib berlalu lintas dan akibat banyaknya jalan yang rusak. Di Kabupaten Bondowoso ini ada di urutan 14 di Jawa Timur. Jadi angka kecelakaan dan terutama yang meninggal dunia ini kita ada di urutan ke-14 ya. Dan angka ini kita dapatkan ada 332 kecelakaan dengan 95 meninggal di tahun 2021 kemarin, dan untuk tahun ini sampai dengan bulan November angka kecelakaan kita sudah 486 dengan 102 yang meninggal. Dari Mahardika FM Bondowoso, Dewi Karya melaporkan. Gempa 5,8 magnitudo mengguncang Sukabumi. Gempa 5,8 magnitudo mengguncang Sukabumi. Kamis 8 Desember 2022 sekitar jam 8 pagi telah terjadi gempa bumi berkekuatan 5,8 magnitudo di wilayah Sukabumi. Menurut informasi, getaran gempa terasa sampai Jakarta dan juga Depok. Lebih lanjut, BMKG mengatakan jika sebelumnya gempa berkekuatan 6,1 magnitudo, tapi parameternya berubah dan mengatakan jika gempa berkekuatan 5,8 magnitudo. Berdasarkan informasi dari BMKG, gempa ini terletak di 22 km dari tenggara Sukabumi dengan kedalaman 104 km. Kawan, itu tadi 6 berita yang sudah kami rangkum di edisi minggu ini. Saya Wulan Indriani di On This Week. On This Week. City Guide 911 FM. City Guide 911 FM.